Hai guys, kembali lagi di channel ini. di video kali ini kita akan membahas Urban Legend kembali. Sebelumnya kita pernah bahas Urban Legend dari mana? Dari mana sih? Tiongkok kalau nggak salah, maaf, pokoknya cek aja videonya. Cek aja video sebelumnya, cari ya. Nih yang ini, nanti munculnya di sini. Gak ketang bercanda. Bercanda sayang. Video kali ini kita akan membahas Urban Legend dari negara tetangga, ya, dari Malaysia yang namanya Orang Minyak. Sebelum ke videonya, baiknya kalian berikan like, comment, dan subscribe, dan follow Instagram kita Rahasia Brotherhood dan Instagram kita masing-masing. Langsung aja kita ke videonya. Pernah dengar yang namanya hantu orang minyak? Mungkin makhluk tersebut masih asing di kalangan masyarakat Indonesia. Memang hantu mengerikan itu berasal dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Konon wujud makhluk tersebut serupa dengan manusia, namun seluruh tubuhnya berwarna hitam legam berminyak, seperti dilumuri oli bekas. Keberadaan sosok orang minyak begitu terkenal di tanah Melayu, hingga Malay Film Production Ltd pun pernah membuat film dengan judul Sumpah Orang Minyak yang dibintangi oleh P. Ramlee sebagai pemeran utama. Salah satu ciri khas yang membuat hantu ini dikenal adalah kegemarannya mencuri keperawanan. Aneh ya hantu teh. Dari usia belia hingga dewasa. Belia teh Belia teh masih kecil bukan sih, nggak ada deh. Tapi banyak deh. Juga belia masih kecil atau gimana? Komen di bawah ya. Belia remaja meren. Bisa jadi. Tentu saja bagi para gadis yang bertemu dengan hantu tersebut merupakan kerugian yang tak bisa dijabarkan. Lantas, seperti apa hantu orang minyak tersebut? Pada tahun-tahun tersebut, masyarakat Malaysia dibuat gelisah dengan rumor adanya orang minyak. Sosok itu digambarkan sebagai orang yang tidak mengenakan pakaian sama sekali. Dari kepala hingga ujung kaki juga berwarna hitam dan dilumuri minyak. Konon, hantu ini sudah melakukan banyak perkosaan di berbagai tempat. Gila ya. Emang hantu bisa berkuasa ya? Next. Terus yang diperkosa ku etana bisa hamil? Nggak tahu guys. Mungkin ada yang tahu ya, boleh bagi ceritanya di ini. Komen. Ya. Komen di bawah. Komen di bawah. Sosoknya juga tidak bisa dilihat oleh orang yang sudah tidak perawan. Berarti udah yang nggak perawan teh udah nggak bisa melihat dia meriah. Kecuali yang masih perawan masih bisa lihat dia. Itulah sebab kenapa anak perempuan zaman dulu kerap mengenakan pakaian pria. Hal itu untuk mengecoh hantu orang minyak yang akan menganggapnya sebagai laki-laki. Pintar ya mereka mah. Memanipulasi. Konon orang minyak merupakan manusia yang sedang mempelajari ilmu kebatinan. Dia bukan hantu gitu. Manusia atau gimana sih? Katanya katanya orang minyak ini kayak ada orang yang lagi ngeritual gitu guys. Bisa gitu ya. Dipercaya jika ilmunya baru sempurna jika sudah merebut 40 keperawanan para gadis-gadis. Banyak juga ya. Ketika sudah berhasil melakukan ritual tersebut, maka kulitnya akan berubah menjadi putih dan sakti mandraguna. Selama menjadi orang minyak, makhluk ini juga bisa memasuki rumah tanpa terlihat. Hal itu membuatnya untuk mempermudah memperkosa anak gadis di rumah tersebut. Jika beruntung, ia bisa mencuri beberapa keperawanan dalam satu rumah. Jadi, kalau kata aku ya, ini orang minyak ini kan tadi ngelakuin ritual kan untuk jadi sakti gandramuna. Sakti apa sih? Sakti mandraguna gitu guys. Jadi dia ngelakuin hal ini untuk jadi sakti. Diceritakan bahwa orang minyak juga memiliki kelemahan, yaitu takut pada jantung pisang dan daun keladi bira. Daun keladi bira itu apa sih? Tahu ini nih, bisa di Google. Ting.
Jika rumah sudah ditaburi dengan kelopak jantung pisang dan juga daun keladi bira, maka anak gadis dalam rumah tersebut dipercaya sudah aman. Kain batik juga konon bisa melumpuhkan makhluk jadi-jadian tersebut. Konon jika makhluk tersebut berhasil ditangkap, ia harus buru-buru diselimuti oleh kain batik. Setelahnya, jempol kakinya juga harus digigit. Hal itu dipercaya bisa melunturkan kesakitan yang dia miliki. Meskipun sudah termasuk golongan hantu, namun sejatinya orang minyak seperti manusia biasa yang tertarik dengan barang-barang mewah. Tak heran dia juga menyelam sambil minum air. Konon selain mencuri keperawanan para gadis, dia juga mencuri barang-barang yang ada di rumah targetnya. Namun karena orang minyak punya ilmu khusus, jadi korban biasanya tidak berdaya meskipun dia melihat dia. Ngerti gak? Korban akan merasa tidak berdaya ketika melihat si orang minyak ini. Jadi lemah gitu ya, lemas gitu. Makanya, tidak berdaya. Jadi langsung diperkosa mungkin ya. Bahkan untuk melakukan perlawanan saja rasa tidak sanggup. Terlebih ada beberapa kasus juga kalau orang minyak ini menggunakan senjata. Gilingan nih. Hingga era modern ini, beberapa saksi mengaku masih pernah melihat sosok serba hitam tersebut berkeliaran di suatu tempat. Namun, pandangan orang masa kini memang sedikit berbeda. Keberadaan orang minyak dinilai sebagai manusia biasa yang mesum dan gemar mencuri. Nafsu ya, juriknya. Namun, saat melancarkan aksinya, mereka menggunakan ilmu gendam agar korbannya tidak bisa melawan. Ilmu gendam itu apa sih? Ilmu gendam itu apa guys? Jangan tahu komen di bawah. Atau ini searchingannya. Tapi kalau nggak ada berarti nggak ada ya. Kalian aja yang komen. Lanjut aja. Tujuannya menggunakan minyak di sekujur tubuhnya juga memiliki fungsi agar ia licin seperti belut. Jadi jika sewaktu-waktu sampai tertangkap, dia akan mudah untuk meloloskan diri. Pintar ya. Pintar berarti. Ya. Pintar. Benar hantu atau bukan, yang namanya orang minyak memang sangat mengerikan. Hal itu karena mereka mengincar keperawanan. Baik cerita tersebut nyata atau mitos belaka, baiknya para gadis memang harus lebih waspada menjaga harga dirinya agar tidak sampai kecolongan, baik dari orang minyak atau orang kesayangan dalam kurung pacar. Semuanya akan dikupas tajam silet. Nah, buat kalian yang jaga diri ya. Buat sesama perempuan ya seperti aku, berhati-hati, terus bisa jaga diri juga. Tapi ini belum tentu kebenarannya guys. Iya, tapi kan tetap harus jaga diri juga. Dan bukan cuma dari hantu, banyak juga orang-orang jahat di luar sana. Jadi kalian harus bisa jaga diri banget. Betul. Pacar ya. Apalagi dari pacar yang bisa kepoekan lah bahasa Sunda. Kepoekan. Bahaya. Kejungjurigan. Enak. Kan kebanyakan kesetanan kan kebanyakan tahun sekarang kayak gitu ya. Iya, yang ini apa, Hamidun di usia dini guys. Jadi kalian harus bisa jaga diri kalian masing-masing. Betul, harus ini ya apa, nggak jadi udah. So guys, segitu aja cerita dari kita. Mungkin ada yang kurang dari yang tadi kita bacain, boleh komen di bawah. Ya, kalian tambahin di bawah. Yang masih buat pertanyaan, kalau diperkosa sama dia bisa hamil gak guys? Masih dipertanyakan. Masih bingung guys. Segitu aja video dari kita. Jangan lupa kalian berikan like, comment, and subscribe. Biasanya itu kan juga cipalnya channel kita. Jadi nonton gitu. Dan aktifin notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau kita upload video baru. Dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian di sosial media kalian. Udah ya. Mimpi indah. Bye. Konon selain mencuri makhluk jadi-jadian tersebut
Jika beruntung ia bisa mencuri keperawanan. Jika beruntung ia bisa mencuri satu keperawanan. Jika beruntung ia bisa mencuri keperawanan beberapa orang. Jika beruntung ia akan jika beruntung ia akan merusak. Paham sih? Jika di sini ya tulis aku bacanya. Berubah menjadi putih dan sakti cenderamata. Hanya mencuri Kemarin pas